kabar nih Pak Depan? Alhamdulillah kabar baik Pak. Tadi katanya mencari saya, siapa yang mau dibicara? Ya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan ya Bapak terkait permasalahan yang saya alami selama proses pembelajaran di kelas, khususnya ketika saya mengajar di kelas bertiga. Ini permasalahan nih yang seperti apa nih Pak? Coba ceritakan kepada saya. Nah begini Pak, tadi sebelum saya kesini saya mengajar di kelas bertiga. Materinya itu tentang pasar. Jadi saya sudah mengajar selama 2 jam pelajaran. Saya merasakan siswa itu kayaknya kurang termotivasi untuk belajar Pak. Karena saya melihat anak-anak ini cenderung tidur, kemudian ada beberapa anak yang sering keluar masuk, dan saya merasa apa yang salah dalam diri saya ini Pak. Apakah metode yang saya gunakan atau memang anak-anak itu sendiri yang tidak termotivasi belajar dengan saya? Itu yang menjadi dilema saya saat ini Pak. Jadi anak-anak tuh sering tidur di dalam kelas, Iya. yang Pak Depan lagi mengajar keluar masuk mandir gitu. Iya. Jadi pengennya Pak Yopan tuh seperti apa suasana di dalam kelas Pak Yopan? Ya, pengen saya siswa ini aktif, kemudian mereka ini semangat dalam mengikuti pelajaran saya. Sehingga ya saya senang juga Pak. 2 jam pelajaran saya mengajar mereka, mereka happy, senang, menikmati pelajaran, dan setelah selesai pembelajaran ada sesuatu ilmu yang mereka dapatkan. Itu yang saya harapkan Pak. Jadi anak tuh aktif di proses pembelajaran. Iya benar sekali Pak. Dari yang Pak Yopan sampaikan tadi, kira-kira berada di level berapa kondisi anak atau kondisi kelas yang Pak Yopan rasakan dari 1 sampai 10 tuh sekarang di posisi berapa Pak? Saya merasakan kalau dari motivasi siswa saya melihat tentang nilainya itu 4 Pak. 4 sangat rendah sekali. Jadi itulah yang jadi dilema saya Pak. Jadi berada di posisi 4. Ya. Sekarang dari posisi 4 ini Pak Yopan pengennya naik ke posisi atau level berapa? Nah, paling tidak anak-anak ini bisa meningkat motivasinya menjadi level 8. Gitu Pak. Jadi naik dari 4 ke posisi 8. 8. Selama ini kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Pak Yopan melakukan untuk meningkatkan dari level 4 ke level 8? Langkah-langkah seperti apa yang sudah Pak Yopan lakukan? Ya sebelumnya saya sudah mempersiapkan, pertama FPP sudah saya siapkan. Nah, kemudian saya juga menyiapkan metode pembelajaran dan saya juga menyiapkan media pembelajaran. Jadi tadi malam itu Pak saya membuat media pembelajaran PowerPoint. Nah, saya sudah tampilkan media PowerPoint itu menggunakan proyektor. Dan tadi malam itu saya juga download dari YouTube tentang fenomena yang terjadi di pasar, dan itu sudah saya tampilkan juga. Nah, kemudian saya juga sudah membuat lembar kerja bagi mereka yang bisa mereka kerjakan dari kasus-kasus yang kita paparkan melalui media tadi. Nah, itulah Pak yang saya rasakan kayaknya metode-metode dan media pembelajaran seperti itu belum efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Jadi poin sudah menggunakan video sudah Ya. dari langkah-langkah yang sudah Pak Yopan lakukan tadi, kira-kira ke depan rencana yang akan Pak Yopan lakukan seperti apa? Nah begini Pak, saya sudah lakukan evaluasi, rupanya tidak efektif apa yang sudah saya persiapkan tersebut. Nah saya melihat ada rekan saya di pembelajaran yang lain, itu kayaknya mereka ini siswa-siswanya itu aktif sekali dan semangat sekali dalam pembelajaran. Nah kemudian saya perhatikan guru itu rupanya menggunakan pembelajaran berbasis Android. Nah jadi dari rasa itu saya ingin sekali belajar dengan beliau.
karena ya melihat keaktifan siswa, melihat semangat belajar mereka, saya jadi termotivasi juga untuk belajar dengan guru tersebut, yaitu menerapkan pelajaran berbasis Android. Nah itu yang saya lihat sekarang itu Pak. Jadi dari pengamatan Pak Yopan di kelas yang lainnya, Iya. nah, itu siswa itu belajar menggunakan berbasis Android. Jadi itu cukup menarik Pak Yopan. Nah dari rencana ini kapan mau dilaksanakan, mau dieksekusi kira-kira Pak? Rencananya dalam 3 hari ke depan saya akan belajar dengan guru tersebut bagaimana mengoperasikan Android dalam menyongsong sarana pembelajaran itu. Jadi bagaimana guru tersebut bisa mengaplikasikan pembelajaran bahasa Android itu dalam pembelajarannya. Iya. Nah, itu yang akan saya pelajari selama 3 hari ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari itu saya bisa belajar dan bisa mencari intisari permasalahan ini dan menemukan solusinya. Dan di pertemuan berikutnya saya bisa menerapkan pembelajaran bahasa Android di kelas 13 ini Pak. Berarti kurang minggu depan Pak. Minggu depan insya Allah akan saya usahakan. Oke, mudah-mudahan dapat terlaksana. Nah dari rencana tadi, terus jadwal yang sudah Pak Yopan tentukan, siapa saja nanti yang akan dilibatkan dari rencana atau langkah-langkah yang sudah Pak Yopan susun sedemikian rupa, dan juga rencananya mau ke depan yang dilibatkan untuk membantu Pak Yopan nanti siapa saja Pak? Ya rencananya guru yang sudah menerapkan itu. Kemudian saya meminta juga kepada rekan sejawat yang satu mata pelajaran dengan saya akan diskusikan bagaimana bagusnya di poin-poin mana pembelajaran berbasis Android itu bisa diterapkan. Iya. Nah, jadi dalam hal ini saya berusaha untuk berkolaborasi dengan 2 rekan guru, yaitu guru yang pernah menerapkan pembelajaran berbasis Android dan juga guru yang sama-sama mengampu pembelajaran ekonomi. Berarti nanti Pak Yopan mau berkolaborasi dengan 2 orang guru. Iya. Yang pertama yang saya tangkap tadi guru yang sudah menerapkan sistem ini dan juga guru rekan sejawat mapel yang sama. Mapel yang sama. Jadi, mudah-mudahan berjalan lancar kolaborasinya nanti. Nah, dari apa yang kita bicarakan ini, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Yopan bisa tangkap ini? Ya, saya senang sekali Pak. Pertemuan ini pertama memberikan refleksi bagi saya. Iya. Saya menyadari bahwa ya selama ini metode pembelajaran yang saya terapkan itu tampaknya kurang tepat. Apalagi anak-anak ini kan berbeda zamannya dengan kita. Iya. Zaman sekarang ini kan arah pembelajaran kita adalah berbasis IT. Nah, jadi saya introspeksi, saya akan berusaha mengubah gaya belajar saya, kemudian gaya saya untuk menyiapkan metode atau media pembelajaran menjadi lebih update lagi. Kemudian saya akan berusaha untuk belajar Pak. Belajar terutama menggunakan aplikasi Android dalam proses pembelajaran. Dan itu sangat termotivasi sekali bagi diri saya. Saya akan berusaha mengubah itu dan memposisikan diri saya di kelas itu siswa ini bersemangat. Pak Yopan, mudah-mudahan nanti setelah pembicaraan kita ini siswa Pak Yopan menjadi lebih semangat lagi, Pak Yopan juga lebih kreatif lagi nanti dalam mengajar, juga kolaborasi yang Pak Yopan sampaikan tadi dapat berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan. Baik, itu Pak Yopan, semoga sukses dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya sudah tercerahkan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Tony. Salam Pak Yan, ini maaf nih ganggu waktu ini. Gimana kabarnya nih Pak Tony hari ini? Kalau dibilang baik, ya alhamdulillah. Cuma ada sedikit ini, jadi saya ceritakan nih Pak. Ya. Oh jadi betul Pak ya. Jadi informasi yang saya terima dari WA itu bahwa
Pak Tony ingin bertemu saya karena ada yang ingin dibicarakan kan. Kira-kira apa yang mau dibicarakan hari ini Pak? Ini Pak yang sekali lagi mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak. Ini permasalahan yang saya alami sekarang ini terkait siswa nih Pak. Sekarang ini siswa nih kesadaran akan peduli kebersihan ini agak kurang nih Pak. Ya, salah satu contohnya, soalnya sudah makan dari kantin, buang sampah nih sembarangan. Padahal kita kan ada kotak sampah. Harusnya mereka sudah makan, buang di kotak sampah. Dan juga kesadaran untuk piket membayar. Oh iya. Kalau di kelas kan sudah ada jadwal piket. Kadang mau kesadaran untuk datang lebih awal. Kalau ada sampah langsung dibersihkan. Nah itu enggak kurang ya. Jadi dari apa yang dipaparkan oleh Pak Tony tadi, saya melihat bahwa persoalannya ini adalah bagaimana tingkat kepedulian dan tingkat kesadaran siswa untuk membersihkan sampah ya. Jadi sudah makan, sampahnya dibuang, kemudian sampah yang ada di sekitar itu tidak mau dibersihkan, kemudian buang sampahnya sembarangan, dan juga petugas piket sudah ada tapi tidak dikerjakan Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Tony, kenapa bisa seperti itu Pak? Menurut saya nih salah satu penyebabnya ini dari kesadaran tadi. Kesadaran Pak. Salah satunya mungkin kurangnya semacam sosialisasi. Oh ya, sosialisasi itu ya. Kurangnya tekanan dari mungkin bisa terlihat dari rumah. Oh, dari rumah, kebiasaan lah, kebiasaan dari rumah, kemudian terbawa ke sekolah. Jadi kebiasaan itu ya, kalau kebiasaan baik tidak masalah Pak ya. Tapi ini kebiasaan tidak mempedulikan sampah lah Pak ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Tony sendiri, Pak Tony maunya gimana sih? Pengennya saya tuh anak tuh punya kesadaran sendiri. Kalau misalnya tadi sudah makan bekas makan di kantin, tidak perlu diperintah, langsung buang sampah di tempatnya. Juga yang di jadwal piket itu sudah ada hasilnya siapa sampai hari Sabtu. Sadar diri lah kira-kira kan. Nah, ini tugas saya tanpa diperintah karena motivasi internal, siswa itu bergerak sendiri lah Pak ya. Misalnya datangnya lebih awal nih kalau lagi piket, tidak harus murni harus nada tinggi untuk memerintahkan anak. Intinya dari pengennya anak tuh sadar secara sendiri. Ya, sendiri, betul sekali Pak ya, tumbuh dari motivasi internal lah, tanpa perlu diperintah, tanpa perlu dihukum, tanpa perlu dimarah Pak ya. Jadi mereka bisa bergerak sendiri untuk membersihkan sampah. Nah, kalau menurut Pak Tony, kondisi yang ada ini, kira-kira kalau kita bikin skala level dari 1 tidak ideal sampai 10 ideal, kira-kira kondisinya ada di angka berapa nih Pak? Kalau dari pengamatan saya, dari kalau skala level 1 sampai 10, ini di posisi 5. 5 Pak ya, parah sekali Pak ya. 5 itu. Bapak pengennya di angka berapa nih? Kalau pengen saya sebagai guru dari siswa itu, pengennya di angka 10. Angka 10 tapi, ya. Kita untuk mencapai level tersebut, kalau level 10 kan sudah sangat baik. Iya, betul sekali Pak. Tapi secara tahap lah ya. di waktu dekat ini lebih ke posisi 7 sampai 8. Bertahap lah Pak ya. Jadi 7 sampai 8, mungkin beberapa waktu ke depannya nanti akan sampai pada level 10 Pak ya. Nah, baik Pak. Nah, terus terkait harapan Bapak bisa mencapai level itu, apa nih yang bakal Bapak lakukan? Untuk mencapai level itu sebenarnya sudah ada ide-ide dari saya. Inginnya langkah-langkah yang ingin saya lakukan, pertama sosialisasi ke anak-anak. Misalnya pada waktu upacara nih, pada amanat, misalnya saya sendiri jadi pembina upacara, guru lain, pengen lebih menekankan untuk sadar kebersihan. Dan juga saya pengennya nanti dibuat
poster-poster. Misalnya Ya. jagalah kebersihan, terus bikin kebersihan dan sebagian dari iman. Iya, betul sekali Pak. Baik, itu bisa nanti ditempel di dalam kelas, di luar kelas. Itu rencana. Jadi tadi ada 2 rencana Pak ya mengenai sosialisasi dengan siswa, kemudian ada juga nanti pembuatan poster kebersihan sehingga nanti tumbuhlah artinya kesadaran siswa untuk terlibat langsung dalam membersihkan Iya. sampah Pak ya. Nah, terkait rencana Bapak ini kapan nih kira-kira Bapak mau merealisasikannya? Rencananya upacara hari Senin nanti ini, kebetulan saya ini sebagai Pembina ya. Jadi akan saya sampaikan langsung ke anak-anak. Rencana sosialisasi Pak ya. Memberikan motivasi nih, memberikan dorongan akan kesadaran kebersihan, pentingnya kebersihan. Kebersihan. Dan juga untuk membuat poster-poster ini mungkin 2-3 hari ke depan ini akan segera saya buat. Nanti sumbernya bisa dari YouTube, nanti bisa dari internet saya download, nanti saya cetak. Gitu, Pak. Nah, terkait kegiatan sosialisasi dan poster ini, saya nih pengen tahu lebih jauh nih ya. Karena kita ini kan dalam satu komunitas kan, sekolah itu satu komunitas, satu ekosistem. Ini nanti rencana Bapak ini Bapak mau melakukannya sendiri atau nanti ada pihak yang kerjasama nanti? Kalau yang terlibat, kalau untuk sendiri mungkin tidak sulit. Sulit Kita ya. perlunya kolaborasi. Ya betul Pak. Rekan sejawat, Jawa. termasuk kepala sekolah. Yang saya libatkan semua wali kelas. Wali kelas ya. Jadi rekan sejawat lah. Iya betul sekali Pak. Pengennya jangan cuma saya sendiri. Betul lah. Takutnya tidak bisa tercapai lah harapan kita itu Pak ya. Juga termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah. Saya dilibatkan Iya, sebagai betul sekali, Pak. pimpinan sekolah. Ya, jadi betul sekali Pak ya. Jadi nanti bagus sekali ide Bapak itu mau melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, terutama misalnya kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga, wali-wali kelas sebagai penanggung jawab kelas, sehingga nanti kalau ada kolaborasi itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai Pak ya. Nah itu betul sekali, baik sekali Pak rencana Bapak ini. Semoga ini mau direalisasikan dalam minggu-minggu ke depan ini. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Nah ini sekarang untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, karena waktu kita ini sempit sekali Pak ya. Nanti saya yakin Bapak juga banyak kegiatan. Nah tapi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sudah bisa menangkap bahwa Bapak sudah memiliki rencana konkret ke depan. Kapan mau dilaksanakan? Nah jadi sudah tahu ya kan apa yang mau dikerjakan ke depan ini. Nah sekarang saya ingin tahu nih Pak, gimana nih perasaan Bapak setelah bicara kita ini? Perasaan saya ini luar biasa nih, berarti saya sudah menemukan solusi dari permasalahan. Kasus dibantu oleh Pak yang tadi, dan juga dari permasalahan awal tadi yang saya sampaikan, anak ini kurang kesadaran. Iya betul sekali Pak. Dan juga saya ini sudah juga menemukan rencana aksi ke depan. Solusinya bagaimana Pak ya, konkretnya ya. Jadi siapa saja yang Iya, terlibat, betul sekali, semua Pak. warga sekolah nanti akan saya libatkan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini Bisa dapat terlaksana ya. didukung oleh semua pihak. Oke. Baik Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi Bapak sudah merasa plong lah Ya, katakanlah betul sekali, Pak. dengan mengadakan pembicaraan ini. Nah, saya nih nanti Pak ya, kalau nanti sudah dilaksanakan, saya pengen kabarnya juga. Ya. Gimana ya? Saya pengen tahu lah, cerita-cerita lah sedikit. Gimana nanti pencapaiannya nanti setelah kegiatan ini Pak ya? Saya menunggu itu Pak ya. Ya. Jadi baik Pak, kegiatan kita ini sudah selesai karena waktu juga Pak ya. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony ya. Terima kasih. Baik.